Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PC 21.3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang bimbingan dan konseling, di mana pembahasannya itu berupa asas, prinsip, dan landasan pelayanan bimbingan dan konseling. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah bimbingan dan konseling, Bapak Dr. Andes Muhammad Anas MSI. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu Febianti Arvindasyah sebagai pemateri pertama, Sri Aqidatul Isa sebagai pemateri kedua, Nur Hijriani Rahman sebagai pemateri ketiga, Sri Aulia sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri, Nur Rahmi sebagai moderator. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Febianti Arvindasyah untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Febianti Arvindasyah ingin membacakan materi, yaitu prinsip-prinsip bimbingan. Dalam memberikan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman yang pelaksanaan bimbingan konseling dalam arti yang sebenarnya. Berkenaan dengan prinsip-prinsip bimbingan konseling, Arifin Dam Eti Kartikawati 1994 menjabarkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip landasan. Di antaranya, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Artinya, tiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Yang kedua, bimbingan diarahkan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu atau siswa yang dibimbing. Dan yang keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Berikutnya, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Berikutnya, upaya pemberian bantuan pelayanan bimbingan dan konseling harus dilakukan secara fleksibel, artinya harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Berikutnya, program bimbingan konseling harus dirumuskan sesuai dengan sekolah yang bersangkutan. Berikutnya, implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan konseling. Yang terakhir, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan konseling harus diadakan penilaian atau evaluasi secara teratur dan berkesinambungan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Febianti Arvindasyah telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sri Aqidatul Isa untuk memaparkan materinya. Prinsip khusus yang berhubungan dengan individu. Prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu atau siswa yang dibimbing adalah yang pertama, ada pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Artinya semua siswa yang baik memiliki masalah sederhana hingga yang kompleks perlu dibantu untuk mencari masalah yang dihadapinya tanpa membeda-bedakan baik dari segi suku, ras, dan budaya. Kemudian yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, program pemberian bimbingan dan konseling di sekolah harus berpusat pada siswa. Yang keempat, pelayanan bimbingan dan konseling harus dapat memenuhi kebutuhan individu. Yang kelima, ada keputusan akhir dalam proses bimbingan. Kemudian yang keenam, ada siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama, ada pembimbing atau konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, pembimbing atau konselor harus berdasarkan kualitas kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Kemudian yang ketiga, pembimbing atau konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan diri dan keahliannya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan.
Yang keempat, ada pembimbing atau konselor hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia tentang individu atau siswa. Kemudian yang kelima, ada pembimbing dan konselor harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu. Yang keenam, ada pembimbing atau konselor dalam melaksanakan tugasnya hendak menggunakan berbagai metode dan teknik. Terima kasih kepada Saudari Sri Akidatul Isa telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nur Hijriani Rahman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Nur Hijriani Rahman akan membacakan materi yaitu asas-asas bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Oleh karena itu harus dilakukan dengan mengikuti kaidah atau asas tertentu. Asas tersebut terbagi menjadi dua, yaitu asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan individu atau siswa dan asas yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan. Asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa yaitu yang pertama, tiap-tiap siswa mempunyai kebutuhan. Guru BK di sekolah dan madrasah harus bisa memahami berbagai kebutuhan siswa agar tidak menimbulkan kecemasan dan kekecewaan. Yang kedua, ada perbedaan di antara siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, baik secara fisik maupun psikisnya. Jadi perbedaan tersebut harus mendapat perhatian dari pembimbing atau konselor agar siswa dapat berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, tiap-tiap individu ingin menjadi dirinya sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah harus dapat mengantarkan siswa berkembang menjadi dirinya sendiri. Guru pembimbing tidak boleh mengarahkan perkembangan siswa ke arah yang pembimbing inginkan. Yang keempat, tiap-tiap individu mempunyai dorongan untuk menjadi matang. Pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa harus berorientasi kepada kematangan sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan kecenderungannya. Yang kelima, tiap-tiap siswa mempunyai masalah dan mempunyai dorongan untuk menyelesaikannya. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah harus diarahkan dalam rangka membantu siswa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Berikutnya, asas yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan. Asas tersebut yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Masalah biasanya merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan. Ada kalanya dalam proses konseling, siswa enggan berbicara karena merasa khawatir apabila rahasianya diketahui oleh orang lain. Jadi asas ini merupakan asas kunci karena apabila asas ini dipegang teguh, konselor akan mendapat kepercayaan dari klien sehingga mereka akan memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling sebaik-baiknya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Klien atau siswa diharapkan secara sukarela, tanpa terpaksa dan tanpa ragu-ragu dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya, serta mengungkapkan semua fakta yang berkenan dengan masalah yang dihadapi kepada konselor. Yang ketiga, asas keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud ini menyangkut kesediaan menerima saran-saran dari luar dan kesediaan membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Jadi siswa diharapkan membuka diri sehingga konselor atau pembimbing dapat mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi siswa tersebut. Yang keempat, asas kekinian. Pelayanan bimbingan dan konseling harus berorientasi kepada masalah yang sedang dirasakan klien saat ini. Artinya masalah-masalah ditanggulangi dalam proses bimbingan konseling adalah masalah yang sedang dirasakan oleh siswa, bukan masalah yang sudah lampau, bukan juga masalah yang akan dialami di masa yang akan datang. Yang kelima, asas kemandirian. Kemandirian merupakan salah satu tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Siswa yang telah dibimbing hendaknya bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain dan kepada konselor. Yang keenam, asas kegiatan. Guru pembimbing atau konselor harus dapat membangkitkan semangat siswa sehingga ia mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Jadi masalah tidak akan terpecahkan apabila siswa tidak melakukan kegiatan seperti yang dibicarakan dalam konseling. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Usaha bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada individu yang dibimbing, yaitu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ke-8, asas keterpaduan. Asas keterpaduan menuntut konselor memiliki wawasan yang luas serta aspek-aspek lingkungan untuk menangani masalah siswa. Yang ke-9, asas kenormatifan.
seluruh isi dan proses konseling harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik itu norma adat, agama, hukum, atau negara, norma ilmu, maupun norma kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10, asas keahlian. Asas keahlian juga mengacu kepada kualifikasi konselor seperti pendidikan dan pengalaman. Yang ke-11, asas ahli tangan. Asas ini bermakna bahwa konselor dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling jangan melebihi batas kewenangannya. Yang ke-12, asas tutuburi handayani. Asas ini memberikan makna bahwa untuk bisa menjadi pemecah masalah yang efektif dan bisa dicontoh oleh klien, pembimbing atau konselor harus memulai dari dirinya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Hijriani Rahman telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Asri Nur Fadila Aulia untuk memaparkan materinya. Baik, nama saya Asri Nur Fadila Aulia. Saya akan membacakan materi C, yaitu landasan pelayanan bimbingan dan konseling. Ada beberapa landasan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Landasan filosofis. Pemikiran filosofis menjadi alat yang bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan konseling secara umum dan bagi konselor secara khusus, yaitu membantu konselor dalam memahami situasi konseling dan dalam membuat keputusan yang tepat. Selain itu, pemikiran dan pemahaman filosofis juga memungkinkan konselor menjadi hidupnya sendiri lebih mantap, lebih fasilitatif, dan lebih efektif dalam penerapan upaya pemberian bantuannya. Landasan filosofis dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan membantu konselor memahami hakikat klien atau siswa sebagai manusia. Yang kedua yaitu landasan religius. Dimensi spiritual pada manusia menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk religius. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan. Keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan mengisyaratkan pada ketinggian, derajat, dan keindahan makhluk manusia serta peranannya sebagai khalifah di bumi ini. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Bimbingan dan konseling merupakan proses psikologis. Maknanya, situasi bimbingan dan konseling merupakan situasi yang syarat dengan muatan-muatan psikologis. Psikologis mempersoalkan tentang perilaku individu. Oleh sebab itu, landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling berarti mempersoalkan tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Yang keempat yaitu landasan sosial budaya. Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup secara sendiri tanpa orang lain. Klien atau siswa sebagai manusia juga merupakan makhluk sosial. Dimensi sosial manusia harus tetap dipertahankan sambil terus dikembangkan melalui layanan bimbingan dan konseling. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah bimbingan dan konseling mengisyaratkan bahwa praktik bimbingan dan konseling harus dilaksanakan atas dasar keilmuan. Oleh sebab itu, siapapun orang yang berkecimpung dalam dunia bimbingan dan konseling harus memiliki ilmu tentang bimbingan dan konseling. Yang keenam yaitu landasan pedagogis. Seperti telah disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan. Artinya, ketika seseorang melakukan praktik pelayanan bimbingan dan konseling, berarti ia sedang mendidik. Sebaliknya, apabila seseorang melakukan praktik pendidikan atau mendidik, berarti ia sedang memberikan bimbingan. Landasan pedagogis pelayanan bimbingan dan konseling setidaknya berkaitan dengan 1. Pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia, dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Dan yang kedua yaitu pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling, dan yang terakhir yaitu pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Terima kasih kepada Saudari Asri Nur Fadila Aulia telah memaparkan materinya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3 BC 21.3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.